Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, terima kasih sudah klik video ini dan welcome to my channel. Nah geng, siapa nih di antara geng sekalian yang suka bepergian naik kereta api? Emang kereta api itu menjadi mode transportasi yang paling efektif dan nyaman? Karena aku sendiri juga biasanya suka banget bepergian menggunakan kereta api. Harga tiketnya bisa dikatakan ya cukup murah lah. Dan jarak tempuh kereta api ini kadang-kadang menghubungkan satu provinsi ke provinsi yang lain. Nah bicara soal kereta, angkutan yang satu ini nih emang udah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, tepatnya tuh pada periode tanam paksa atau Kulturstelsel pada tahun 1875. Jadi, kereta api ini digunakan sebagai transportasi untuk mengangkut manusia, untuk mengangkut barang, ya kadang-kadang digunakan juga untuk mengangkut bahan-bahan tambang. Nah, biasanya setiap alat transportasi itu pasti memiliki tempat untuk transit atau tempat pemberhentian, menaikkan dan menurunkan penumpang pada jam-jam atau waktu-waktu tertentu. Tempat pemberhentian dari kereta api ini adalah stasiun. Ya, bener banget. Banyak sekali kenangan yang terjadi di stasiun ya. Ayo, ngaku geng, siapa dari kalian yang punya banyak pengalaman di stasiun kereta api? Nah, stasiun yang pertama kali dibangun di Indonesia ini berada di kota Semarang, tepatnya di Tanggung. Ya, walaupun saat ini stasiun itu udah tidak digunakan lagi, tertimbun tanah, tetapi kenangan dan rekaman memorinya masih tetap melekat pada stasiun ini. Tapi emang setiap stasiun memiliki cerita-cerita unik tersendiri sih. Baik itu cerita pertemuan atau cerita perpisahan, pasti meninggalkan bekas-bekas momen-momen yang tidak dapat dilupakan. Nah, termasuk momen-momen dan cerita horor dari setiap stasiun menjadi saksi bisu sejarah terjadinya sebuah kejadian. Nah, berikut ini adalah stasiun-stasiun yang memiliki kisah mistis di balik hiruk-pikuk dan sejuta kisahnya. Stasiun Kaliwedi. Stasiun ini nih kecil-kecil cabai rawit. Karena emang sebutan itu tuh cocok banget buat stasiun ini. Bangunan dari stasiun ini ya bisa dibilang kecil, tapi keangkerannya tuh bisa menyebar ke seluruh penjuru kota. Oh ya, by the way, stasiun Kaliwedi ini terletak di kota Cirebon. Nah, siapa nih geng yang dari kota Cirebon? Tulis di kolom komentar ya. Stasiun Kaliwedi ini terletak di Jalan X Stasiun Kaliwedi, Cirebon, Banten. Stasiun ini sekarang sudah tidak beroperasi. Nah, di stasiun Kaliwedi ini sudah tidak terhitung nyawa yang melayang karena konon orang-orang yang ada di sekitar stasiun ini, di sekitar perlintasan kereta api ini, tidak bisa mendengar suara klakson dari kereta api. Masyarakat di sekitar stasiun ini kerap menjuluki fenomena yang bernama kentrung budeg. Udah pernah tahu belum geng istilah kayak gini nih? Jadi ketika ada seseorang yang menyeberang di perlintasan kereta dan pada saat yang bersamaan terjadi fenomena kentrung budeg, maka si korban ini tidak mendengar apapun suara yang ada di sekitarnya. Bahkan suara bel kereta, orang-orang yang berteriak dan memperingatkan si korban ini, tapi tetap saja ia tidak mendengar. Tiba-tiba hal itu sudah terjadi begitu saja. Menyeramkan. Selanjutnya, stasiun yang dianggap angker oleh masyarakat berlokasi di Argosari, Sedayu, Bantul, yaitu di stasiun Sedayu. Nah, di stasiun ini beredar kabar bahwa setiap malam itu terdengar pengumuman tentang datangan kereta api di stasiun ini. Nah, tapi anehnya, yang membuat lebih seram lagi, bahasa yang digunakan merupakan bahasa Belanda. Jadi kebayang nggak tuh, kalau tiba-tiba malam-malam nih ya, sudah tidak ada perlintasan kereta, sudah nggak ada kereta yang melintas, dan terdengar suara pengumuman kedatangan kereta. Serem nggak tuh? Tapi stasiun Sedayu ini udah nggak aktif lagi. Jadi geng hanya bisa melihat sisa-sisa bangunan yang udah rata dengan tanah dan bangunan tua yang udah lama nggak kepake. Stasiun Ketanggung Barat. Stasiun angker berikutnya ini berada di Brebes yang bernama Stasiun Ketanggung Barat. Stasiun ini memiliki kisah seram pada tahun 2002 lalu. Ada sebuah kecelakaan kereta yang berujung maut dan menyebabkan 45 orang korban meninggal dalam insiden tersebut. Sejak saat itu, geng, stasiun ini pun berubah menjadi angker
kata warga sekitar, mereka itu sering melihat penampakan-penampakan seram dan suara-suara lirih orang meminta tolong. Yang ini merinding semua bulu kuduk nih. Stasiun Manggarai. Udah bukan rahasia umum lagi kalau stasiun Manggarai ini emang terkenal sangat menyeramkan, geng. Bahkan sempat diangkat menjadi film ya. Pasalnya disimpan gerbong yang menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Katanya masyarakat sekitar, geng, mereka tuh banyak banget mendapatkan keganjilan di stasiun ini. Mulai munculnya makhluk-makhluk yang tak kasat mata, sampai terdengar suara-suara yang tidak jelas dari mana sumbernya. Nah, yang paling terkenal tuh adalah sosok anak-anak yang sering bermain pada tengah malam di tempat ini. Nah, konon katanya ada gerbong kereta gaib yang tiba-tiba dia itu datang dan berhenti di stasiun ini tanpa dikemudikan oleh masinis dan tanpa penumpang. Nah, yang lebih menyeramkan katanya ya, geng, jika ada seseorang yang masuk ke dalam gerbong gaib ini, maka dia akan susah kembali lagi ke dunia manusia. Sudah banyak cerita tentang gerbong gaib ini. Selanjutnya, stasiun Purwakarta. Hampir sama dengan stasiun Manggarai, stasiun Purwakarta ini juga memiliki kuburan kereta. Jadi gerbong-gerbong yang udah nggak kepake itu ditumpuk-tumpuk, kayak puzzle gitu ya, ditumpuk-tumpuk dan dibiarkan berkarat. Banyak sekali dari gerbong-gerbong ini yang menjadi saksi bisu dari kisah tragis. Jadi gerbong-gerbong ini seperti merekam masa lalu dan menampilkan kembali pada orang-orang tertentu. Banyak sekali masyarakat di sekitar stasiun itu yang mendengar suara jeritan dan rintihan, kayak suara minta tolong gitu. Tapi suaranya ini nggak tahu asalnya dari mana. Nah, kata masyarakat sekitar di situ ada sesosok makhluk yang memiliki badan tapi tidak memiliki kepala. Beneran ini ngeri banget kayaknya. Tapi lucunya ya, di stasiun ini kalau pagi dan siang hari itu suka dibikin buat foto-foto selfie gitu. Tapi kalau malam hari, wah, udah berbeda 180 derajat, geng. Kalian berani gak, geng, buat foto malam-malam di stasiun ini? Coba komen di kolom komentar. Selanjutnya, stasiun Kota Malang. Di sudut kota ini ada juga stasiun angker yang bikin serem dan bergidik deh pokoknya. Jadi ada suatu kecelakaan hebat yang terjadi di tahun 1981-an, di mana kereta yang berangkat dari stasiun Kota Lama ini menabrak sebuah bus, dan kejadian ini menewaskan 50 orang. Nah, sejak saat itu cerita-cerita mistis pun banyak didapatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar stasiun dan perlintasan kereta. Nah, nggak hanya itu, geng. Konon pernah juga ada suatu kejadian di mana sebuah kereta tanpa masinis berjalan sendiri dan merusak rumah-rumah warga di sekitar stasiun. Nah, setelah dikonfirmasi ke pihak KAI, ternyata pada saat itu memang benar-benar tidak ada kereta yang dijadwalkan untuk melintas. Jadi kereta itu kan biasanya ada jadwal-jadwal khususnya ya, geng. Pada jam-jam tertentu tidak ada kereta yang melakukan aktivitas. Tapi pada jam-jam itu pun menjadi waktu-waktu rawan bagi masyarakat yang beraktivitas atau melintas di area stasiun. Stasiun Poncol. Stasiun Poncol ini terletak di kota Semarang. Geng, ada yang dari kota Semarang? Coba komen di kolom komentar ya. Kabarnya di stasiun Poncol ini ada seorang warga yang pernah melihat beberapa kali penampakan hantu berbaju putih. Hingga anak kecil yang bermain di sekitar rel kereta di stasiun Poncol ini. Padahal waktu itu jam operasional kereta sudah berhenti total, sehingga suasananya tuh sepi, lengang, dan tidak ada lagi penumpang yang lalu lalang. Yah, itulah beberapa kisah yang terjadi di stasiun-stasiun. Nah, buat geng sekalian yang punya pengalaman unik
pengalaman mistik atau pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kisah nyata, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen di bawah. Nanti aku akan respon dan membaca cerita kalian satu persatu. Nah geng, emang gak dipungkiri ya, di mana saja dan kapan saja makhluk-makhluk itu selalu ada dan berdekatan dengan dunia manusia. Jadi kita sendiri yang harus bisa mawas diri, waspada, dan berhati-hati. Jangan lupa berdoa, karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga dan melindungi diri kita dari segala gangguan.